Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hidayatan lis-shawab, amma ba'du. Yang saya muliakan keluarga besar dari almarhum almarhumlah Mbah Yai Abdul Majid, wabil khusus Kiai Haji Ibrahim Abdul Majid, Kiai Haji Hudari Abdul Majid, Kiai Haji Muhammad Fazil Abdul Majid, Punyai Sarahiyah Abdul Majid, Punyai Mahmudah, Punyai Lihah Umar, dan sedaya keluarga besaripun, misanan-misanan yang semuanya mudah-mudahan senantiasa dalam barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para kiai, wabil khusus Kiai Abdillah, Kiai Toha, Kiai Haji Ahmad Ghazali, para kiai yang lainnya, Puspita, Kecamatan Tegal Sari, Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak KUA, semua yang hadir di tempat ini, para rawuh yang saya muliakan, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat, zahiran wa batinan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqamahkan kita dalam iman dan Islam. Mugi-mugi berkah rawuh dalam acara haul ini Allah jadikan kita nanti dzurriyyahnya shalihah. Lebih penting, mudah-mudahan semua pasti kita akan menyusul yang dihauli, menyusulnya mudah-mudahan semuanya dalam keadaan husnul khatimah, mengakhiri kehidupan ini dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Putune mbah kalih anake mbah niki kayane sing pakai iso pidato. Dadi giliran haul, giliran keluarga sing isi, kula niki wis paling pol pinter pidatone. Jadi ngenten niki lomba pidato mbiyen ra tau menang, tapi ya kangge ae alhamdulillah. Ini barokah yang baik. Kula niki putrane Pak Kiai Ibrahim Barep. Nggih. Wah diceritane kowe niki roh udane kula niki alumni sing wow sambutan. Kula nate pas teng Cirebon raos dijajari kalih kawan namine Ketua MUI Kabupaten Cirebon. Kula ditanglepi nama jenengan putune Mbak Majid sing putrane Pak Ibrahim kalih Usaadah. Nggih. Salam saking bojo kula. Lho napa jenengan bojone kenal kalih ibu kula? Nggih, riyen rencange ibu jenengan pas ibu jenengan teng Banjar jenengan diketok dititipne bojone kula. Tadi lek payah pengen nguyu jenengan sing ngatur bojo kula jenengan. Sora konangan modale lek diatur-atur ini. Tapi ya alhamdulillah sing penting dadi wong manfaat. Kula nate tangklet abahe critane mbae terakhir sebelum wafat niku napa? Beliau menceritakan niki rawinya masih hidup nih, karena hadir di acara haul ini. Ketika Mbah Majid ini ngopeni gumuk nih, Mbah
Majid niku ndamel liang lahatnya sendiri tanpa ada yang tahu dan tidak ada yang diberitahu. Tiba-tiba bayi niku diparani kalih almarhum, aku duwe omah anyar ngajenono. Kabeh lak bingung, bapak gawe omah ning ndi? Ngoro-ngoro omah anyare kon ngajeni. Tak pundi daleme Pak, jam kok tak terne. Mantun sholat maghrib apa sholat isya, Pak? Mantun sholat isya abae dijak kalih Mbah Majid mriki kan mlebu teng liang lahat. Kan hataman Quran sampai mantun. Dados niki liang lahate Mbah niki saderenge dinggeni Mbah pun dihatami Quran sahataman kali abae. Saking pengene kuburane adem. Dan setelah itu pinten-dinten kemudian beliau wafat. Tidak lama kemudian almarhum. Jadi seorang sosok yang sudah mengerti cara tiyang sakniki ahli ma'rifat gitu. Jadi kalau menyebut Mbah Majid ini sebagai wali, menurut saya sesuatu hal yang tidak berlebihan. Kalau Kanjeng Nabi dan para nabi serta para rasul diberi keistimewaan oleh Allah namanya mukjizat. Lek para wali niku diberi namine karomah. Teng kaidah disebutaken kullu ma yasihhu ayyakuna mu'jizatan lin nabi yasihhu antakuna karamatan lil wali. Segala sesuatu yang pernah menjadi mukjizatnya seorang nabi sah dan boleh menjadi karamahnya seorang wali. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak ada mukjizat dua. Satu, mukjizat yang terputus hanya masa hidupnya beliau, dan yang kedua adalah mukjizat yang mustamirah sampai beliau pun wafat. Mukjizat itu masih berlaku. Jadi hampir semua para muassis ma'had itu layak untuk mendapat gelar sebagai seorang wali karena tinggalannya itu adalah sebagai mukjizat yang mustamirah, yang manfaat lidini wal ummah, saged minterne masyarakat, saged dandani akhlaknya masyarakat, saged nguripi masyarakat, dan banyak manfaat-manfaat yang lainnya. Jadi kalau hari ini kita mengkhali almarhum almarhumlah adalah sesuatu hal yang bahagian daripada mudah-mudahan barokahnya juga rembes kepada kita semua. Kula maos kitab tulisanipun Al Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Ngapunten nggih kula mboten patek iso pidato sing tangane karo kene-kene sing ngeten iki mawon nggih. Teng mriku beliau nulis kitab namine Al Manhajus Sawi fi Syarhi Thariqah Al-Ba'alawi. Di dalam salah satu isi kitab itu ada cerita. Ceritanya ada seorang anak muda yang akan dimasukkan neraka oleh malaikat kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanya dulu dengan dengan 4 pertanyaan. Kalau salah satu jawabannya pas, lebokno swarga, jangan dimasukkan ke neraka. Apa 4 pertanyaan itu? Pertama ditanya, selama hidupnya pernah hadir majelisnya orang soleh apa tidak? Ditanya, ternyata jawabnya tidak pernah, sehingga satu pertanyaan dia gagal. Pertanyaan yang kedua, kalau lihat atau bertemu orang soleh seneng apa tidak? Jawabnya belas ora seneng. Jadi jawab 2 pertanyaan sudah tidak ada yang berhasil. Pertanyaan yang ketiga, jenenge mirip kali jenenge wong soleh napa mboten? Dicari namanya orang soleh, tidak ada yang mirip namanya dengan anaknya. Akhirnya 3 pertanyaan sudah gagal, garek siji lek niki wis gagal wis mlebu. Pertanyaan terakhir, duwe kanca apa ora sing biasae hadir majelis wong soleh utawa seneng karo wong soleh? Bukan dia, teman, kanca.
diajak, oh nggih kula nggak ada kanca sing patung sholawatan, tempundi-pundi haul rawuh, tempundi-pundi majelis rawuh. Akhirnya apa? Selamat karena punya teman yang temannya itu pernah hadir majelisnya orang soleh, hadirnya juga cinta kepada orang soleh. Sebegitu manfaatnya orang soleh untuk kita semua. Karenanya mudah-mudahan ini bahagian daripada kita mendapatkan keberkahan daripada orang soleh yang kita ziarahi, yang kita hauli. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai orang-orang yang cinta kepada orang soleh dan yuhsyarul mar'u ma'an. Kebetulan ini bulan Rajab, ada sedikit cerita Imam Hasan Al-Basri zaman dulu kiai. Jadi sudah kodratnya jadi kiai niku bukan perkara gampang, karena kiai itu tempat sambate wong. Okay? Imam Hasan Al-Basri niku ditekani oleh tamu tiga-tiganya tamune sambat. Pertama tamunya sambat, ya Imam, kula niki sawahe kathah tapi mboten angsal bagian banyu kalian mboten kebagian udan, sehingga sawahnya tidak produktif. Saya harus bagaimana? Kata Imam Hasan Al-Basri, ya sekarang kamu pulang, kamu banyak baca istighfar. Tamu yang kedua sambat, ya Imam, saya ini penyakitan sejak lahir sampai sekarang nggak sembuh-sembuh. Biar saya ini sembuh sakit saya harus bagaimana? Imam Hasan Al-Basri bingung, orangnya kelihatannya seger kok tapi sambatnya kering. Ditanya, man sakitnya apa mas? Penyakitnya namanya penyakit melarat. Penyakit melarat, oh ada penyakit baru ini yang obatnya tidak di rumah sakit tapi di BRI. Oh gitu ya, sekarang sampean pulang, nanti sampai rumah banyak baca istighfar. Saya nomor telu yang terlalu yang sambat Imam, aku menang sambat sampean. Saya ini sudah nikah bertahun-tahun, ikhtiar bikin anak diwangi bendino, tapi mboten dadi-dadi. Kersane kula niki ndang dadi duwe anak pripun carane? Yo, ikhtiare dilakoni terus, ditambahi baca istighfar. Soalnya saya nomor telu istighfar tok ora cukup. Istighfar karo bojone disanding ora dadi. Akhirnya tamunya pulang semuanya, muridnya niki, Imam hari ini kok aneh. Ada apa? Kenapa aneh? Tamunya 3, persoalannya beda-beda, solusinya kok sama. Nah, akhirnya Imam Hasan Al-Basri tangkep murid loh, sama ora tau ngaji kan. Nggih kula ngaji. Kemudian Imam Hasan Al-Basri membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar." Istighfar. Buahnya apa? Nomor 1, yursilis sama alaikum midrar. Sing nomor 3 wa yumdidukum bi amwal. Sing nomor 3 wa banin. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum an'am. Di istighfar itu buahnya banyak. Fakultu, maka aku mengatakan, istaghfiru, beristighfarlah kalian, Rabbakum, kepada Tuhan kalian. Innahu, sesungguhnya Rabbakum itu karena ada siapa Rabbakum itu Ghafara, dan yang maha mengampuni segala dosa. Lek mana nih cara Indonesia dan beda karo Magetan. Magetan wis Jawa kan kita. Nah, itu cara Indonesia ya maknani. Nah, buahnya itu 3. Yang pertama, yursilis sama alaikum midrar. Sambate wong sing mboten komanan banyu ditulungi sange istighfar. Dan air itu adalah sumber dari segala kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dan air ini adalah menjadi penyubur, menjadi sumber daripada berbagai macam rezeki yang bersifat hissiyah, yang tumbuh dari bumi. Wasilahnya adalah dengan siraman air hujan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa diraih dengan cara seperti itu. Jadi ternyata
kalau kita bicara konsep ekonomi itu harus diawali dengan takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang nomor 2, yuwayumditukum bi amwal. Kalau istilah bahasa orang sekarang ini ayatnya jelas, bukan bil arzak. Kalau arzak kan iso ngeles anak akeh ya rezeki, awak sehat ya rezeki, umur dawa rezeki. Tapi amwal itu jamak daripada malun, artinya harta yang melimpah. Wayumditkum lagi, bukan wayuwasih, memanjangkan, sehingga amwal ini bisa dinikmati oleh generasi ke generasi. Makanya wong biyen niku dadi kiai mboten aneh-aneh, ora bicara konsep ekonomi, ora bicara bagaimana sampai sapa jenenge PT, CV segala macam, Mbah Majid itu mboten niku, wis pokoke ngaji, rezekine akeh lho. Nyangoni niku duwite anyar-anyar terus. Ya. Zaman biyen bang kemudian Mbah Majid nggih penggalian mboten teng bank teng sawah. Sawah, teng kebun beliau niku. Tapi itulah. Dan ternyata di dalam ayat Al-Quran, semua ayat yang berbicara tentang kemakmuran hidup itu selalu bersandingan dengan ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah. Contohnya mawon. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fa'budullah murjine rizqan lakum wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lanjutane ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum ayyut'im. Lanjutane nih perintah ibadah rizki. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu arzuqu wal 'aqibatu littaqwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walau annahum aqamut taurata wal injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Jadi semua konsep kemakmuran hidup dengan ibadah itu tidak bisa ditinggal. Makanya zaman dulu tidak ada cerita kiai melarat. Mbah kula dari ibu berarti moro sepaya Mbah kula, Mbah Skandar berasan. Mbah Kandar niku bojone sekawan. Jadi lek nasab gak ketemu kula. Ketemu rene siji. Piye? Nah, soalnya bine mriki dadi siji. Cara partai persatuan. Bahkan tadi garwane sekawan. Anaknya ini 18. Ya. Bahkan dari mboten duwe PT, mboten duwe perusahaan. Penggaweane namung kalih siji ngimami masjid, sing dimami masjide dhewe ora sing amplop ya. Nomor 2 mulang ngaji, sing bilang ya anak sing 18 niku. Jadi mboten ana sing ngakoni, tapi anak 28 tidak ada yang kena penyakit gizi buruk, semua subur makmur, garwa sekawan semua rezekinya melimpah. Ketika beliau wafat, anak semua dapat warisan, artinya melimpah rezeki. Kula nate diceritani kalih muridé Abuya almarhumlah Syekh Muhammad bin Ali Maliki, namine Ki Yusuf Raihan tiang Pacet Mojokerto. Beliau niku karena mijete penak sering disuwuni mijet saya hari Jumat. Masjid mesti dijiki sukune. Setiap mijet mesti wonten tamu. Tamune nggih wong Arab jubahan kalih puteran wonten niku. Mungkin terus bawa koper. Assalamualaikum, koper dideleh mundur pamit. Karena beberapa kali terjadi kejadian semacam itu, beliau akhirnya penasaran tangklet. Saya pareng napa mboten kula ningali si kopere. Santri glodok ngoten. Namine santri kepo niki cara lare saiki. Akhirnya ya cukup kopere dengan sikil tempatnya dipijet ini kok dijejet ukur bukaan pengen roh.
dibuka niku isine sak koper duit dolar anyar-anyar $100 ngono. Kebun sak koper. Ya ngerti pijet mesti tamu niku dugi. Kondi yang ngomong akan bisa. Kalau niku nggak ada guru teng Madinah, Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith. Niku penggaweane nggih namung wiridan, mulang teng masjid. Kok niku Pak kali. Nggih, namung niku mulang wiridan tok. Tapi lek cara napa namine tata zahir, gadah griya niku teng tengah-tengah kawasan elit dan rumahnya sangat besar. Ini ku lek teng mriki regane mbuh pirang puluh miliar. Artinya apa? Bahwa kemakmuran itu dengan takarrub kepada Allah bisa diraih. Hanya persoalannya manusia dan generasi akhir zaman itu adalah yang menurun dari itu adalah atiqatu billah. Keyakinan dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala yang persoalannya akhir zaman ini semakin menurun. Makanya sekarang banyak kiai nobiek, Pak. Nyambi-nyambi tim sukses kan lumayan, dodol-dodol opo lumayan. Kenapa? Karena itu tadi, padahal Allah sudah menjanjikan jelas, wa allau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Andaikan mereka mau istiqamah, satu ditekuni, la asqainahum. Niki janji di Gusti Allah. Janji di Gusti Allah itu persoalan di dalam Al-Quran selalu menggunakan huruf taukid. La asqainahum, sungguh akan kami siramkan kepada mereka ma'an, air. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa air itu adalah cerminan tentang bagaimana kemakmuran. Ghadaqa, dengan siraman-siraman yang deras. Lihat gak cara zaman ngaji, belajar ilmu balaghah, enten wong sing ngomong niki namine mutakallim, sing dijak ngomong namine mukhatab. Mukhatab niku renane macam-macam. Lek mukhatab niku gampang ngandel, niku cukup pakai kalimat khobar biasa tanpa ada huruf taukidnya. Contoh, kula ngomong kalih Zaid, kula ngabari Zaid, Umar teko. Karena Zaid ngandel, saya nggak perlu menambahkan kalimat yang meyakinkan mukhatab. Lek cara Zaidan, alah mbel mosok marteko, manengan kowe ra ngandel mutakallim mukhatabe. Kula mesti menambahkan tenang, Umar. Tetap dia kok tidak percaya. Mungkin saya tambahkan untuk meyakinkan, sumpah, kayak begitu kan? Itu namanya taukid, penguat. Kalau mutakallimnya saya, mukhatabnya itu tidak percaya, sah-sah saja mungkin mulut saya ini kotor dan pembohong. Tapi di sini mutakallimnya adalah Allah Subhanahu wa taala, memberikan janji kepada manusia. Setiap ada janji, jawabnya selalu menggunakan huruf taukid. Ini sebenarnya sindiran bahwa kita kurang mempunyai thiqah billah yang kuat. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Nemen iki huruf taukidnya malah perlu nih. Lam asal katanya azidan ditambahi nun, nunnya ditasdid pisan. Nun tasdid itu sama dengan hukumnya dua nun menjadi satu. Tenan tak tambahi. Ya? Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, jawabannya apa? Fala nuhyiyannahu, nuhyi lam nun taukid loro bisa. Nah, ini janjinya Allah. Allah apakah pernah mengingkari janjinya? Tidak. Lah saya ngomong kula aja cangkem suwe. Gitu. Tapi kalau misalnya itu mutakallimnya adalah Allah Subhanahu wa taala, ini sindiran buat kita. Makanya orang usah wedi, istiqomah ngaji dicukupi kali Gusti Allah. Man kana lahu majalisun wa madaris ya'ti rizquhu wa huwa jalis. Dadi wong niku lek patenge pateng mulang mboten usah golek rezekine sing ngoro. Nggih, niku pun dicontohne mbah-mbah awake dhewe. Mosok ora niru mbah-mbah awake dhewe. Man lam yusyabih abahu
fama dolam. Iki nasihat iki kus-kuse sing cek nom-nom kaya aku bisa nih. Sing cek seneng dadi tim sukses, pilpres melok-melok, pilkada melok-melok ini. Cek ngono-ngono kuwi nek cek rupat ini rumbahe gitu. Muga-muga engko tuwek sadar. Nggih. Kersane pada barokah karena inti keberkahan itu. Semakin orang fiqhilahnya itu kuat, itu akan semakin banyak apa yang menjadi impian-impiannya tanpa harus dipaksa-paksa untuk kita cari. Kula niku nate curhat kali apa kula, Pak. Kula nomor ngingu sapi yo mati ya. Dodol ya bangkrut. Akhirnya apa kula aku biar yo gumun. Duwe pitik tak tuku loro sisa tak jenenge adikku sisa tak jenenge kowe. Sing tak jenenge kowe yo mati. Ora bakat ngene pitik karo sapi berarti. Terus ngene apa sing ngono santri ya ngono. Alhamdulillah. Pawakane ngono iki ora usah dadi wong aneh. Sing dadi camat wis enten. Masalah iki lek ngurusi napa-napa kathah sing rebutan, tapi ngurusi pondok pesantren. Ini kalau bukan kita, bukan keluarga kita, bukan kita sendiri, kita siapa? Bukan alumni siapa? Saya ngurusi politik sudah banyak ahlinya, yang ngurusi bisnis sudah banyak ahlinya. Tidak ada orang yang konsentrasi dalam urusan ilmu diabaikan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Innallaha yatakaffalu li talibil ilmi bi rizqi ridhaan bima yatlubuh." Allah Subhanahu wa taala nanggung orang yang mencari ilmu, orang yang ngurusi ilmu dengan rizkinya, karena Allah senang dengan apa yang dia lakukan. Persoalannya takaful itu ada yang sifatnya am. Gusti Allah pun nanggung segala ciptaan dengan rizkinya. Hewan-hewan sudah ditanggung oleh Allah rizkinya, manusia pun ditanggung oleh Allah sedaya rizkinya. Itu namanya takaful am. Ada takaful khas. Takaful khas itu artinya setelah Allah tanggung secara umum dijamin rizkinya, ada jaminan tambahan. Jaminan tambahan itu adalah orang-orang yang hidupnya peduli kepada ilmu. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang hidup itu jangan lepas daripada salah satu 4 perkara. Jangan lek pengen dadi wong aja ujung saking 4 perkara ini. 1, kun aliman. Kalau bisa jadi orang alim. So. Kalau tidak bisa, au muta'alliman. Jadi orang yang muta'allim, mau belajar. Belum tadi santri. Kalau tidak ada waktu, masih ada kesempatan jadi orang baik. Au mustami'an, minimal nguping. Dan nguping kan yang penting ya, ngaji orang nggo buku, orang nggo pulpen, modal kuping asal lungguh baru dia melok mangan atau mancekak. Hale entuk berat. Alhamdulillah. Kamu di mana? Jadi kan ngeten iki teng Saudi mboten oleh, Pak. Kumpul-kumpul ngeten iki bagi-bagi berkat haram tuh. Alhamdulillah teng mriki mboten masalah. Nah, kalau ternyata masih juga tidak bisa untuk jadi salah satu dari 3 ini, masih ada pilihan terakhir, au muhibban, jadi wong sing seneng. Seneng kali sinten? Seneng dengan ilmu, seneng dengan ulama. Wala takunil khamis fatahlak, jangan jadi rombongan yang nomor 5. Alim tidak, muta'alim tidak, mustami' tidak, muhib juga tidak, fatahlak, maka kamu pasti akan menjadi orang yang hancur. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, man la yuhibbul ilma wa la yuhibbul ulama'a la khaira fihi fala takun bainaka wa bainahu shadaqah wala musahabah. Siapa orang yang di dalam hatinya tidak ada rasa cinta kepada ilmu, tidak ada rasa cinta kepada ulama, maka orang ini tidak ada nilai baiknya sama sekali. La khaira fi fala takun bainaka wa bainahu shadaqah wala musahabah. Tidak ada, jangan ada pertemanan antara dirimu dengan mereka. Jadi ada cerita di Damaskus,
di Syam yang sekarang baru saja dikuasai oleh pemerintah. Di sana ada pemakaman namanya Dahdah. Apa? Dahdah. Komplek pemakaman. Di situ banyak dimakamkan para ulama, para wali. Ada salah seorang pegawai penggali kubur namanya Abdurrahman. Abdurrahman ini penggali kubur di Timur Tengah itu karena tanah kuburan terbatas. Jadi ada petugas penggali kubur itu pegawainya pemerintah. Jadi dia jadi pegawai kubur digaji oleh pemerintah. Nanti kalau ada kuburan ini sudah berapa lama digali lagi, kalau kosong nanti disiapkan. Abdurrahman ini sejak usia 20 tahun sudah menjadi penggali kubur. Cerita ini terjadi ketika dia sudah usia 45 tahun, berarti 25 tahun menjadi penggali kubur. Ketika itu dia didatengin satu ibu-ibu, pesan satu lubang. Buat siapa? Anak saya. Oh ya, disiapin satu lubang. Ketika disiapkan satu lubang, beberapa jam kemudian datang iring-iringan jenazah ke lubang yang dipesan tadi. Yang mengantar nggak banyak, tidak banyak ramai, tidak banyak orang yang mengantar, hanya beberapa saja. Karena keluarganya tidak banyak yang mengantar, sehingga Abdurrahman ini penggali kubur ikut dibawa nampani jenazah. Ketika nampani jenazah mau dimasukkan ke liang lahat, pingsan, kaget, dan dia pingsan. Akhirnya diselesaikan oleh yang lain. Abdurrahman diangkat ke atas. Setelah selesai pekuburannya, dia ditanya, kenapa kamu tiba-tiba pingsan? Abdurrahman ini cerita, saya kaget ketika melihat liang lahat itu, melihat taman yang sangat indah yang belum pernah saya lihat selama saya hidup. Dan saya kaget karena ketika saya pegang jenazah itu didatangi oleh dua orang yang naik kuda yang gagah ingin meraih jenazah itu, sehingga saya kaget, saya pingsan. Oh ya, cuma cerita begitu aja, ya, tidak ada cerita yang lain. Oh ya sudah, berarti ini mungkin tandanya ini orang baik. Sekian bulan kemudian, ibu-ibu tadi datang lagi, pesan satu lubang lagi, ya. Buat siapa? Anak saya mati lagi. Jadi yang kedua akhirnya digali lubang. Abdurrahman ini tadi masih yang gali. Dia ketika ikut nampani jenazah ini melihat pemandangan yang sama, tapi dia tidak pingsan karena sudah pernah melihat ketika pertama. Ya kuburkan seperti biasa. Akhirnya penasaran, kok satu orang perempuan pesen 2 lubang liang lahat, dia melakukan proses pemakaman, pemandangan yang disaksikan sama. Begitu pemandangan yang tidak pernah dia saksikan. Akhirnya apa? Akhirnya dia penasaran, cari alamat ibu tadi. Setelah ketemu, dia tanya, pekerjaan anak-anakmu yang kamu kuburkan kemarin, yang kamu antar ke makam kemarin apa? Kenapa nanya-nanya anak saya? Saya yang gali kuburnya. Saya yang mengantarkan jenazah, yang ikut memasukkan jenazahnya ke dalam liang lahat. Terus kenapa kamu penasaran sama anak saya? Dia cerita kejadian itu, ibunya menangis, terharu dengan keistimewaan yang Allah berikan kepada anaknya. Kemudian ibunya cerita, anak saya yang mati pertama itu santri. Di sini bahasanya santri sedang ngaji lah kira-kira. Yang kedua cari kayu bakar, bukan santri, tapi hasil jualan kayu bakarnya dibagi 2. Satu buat saya untuk hidup, satu buat adiknya yang sedang belajar. Ternyata Allah memuliakan orang yang urusan dengan ilmu, tidak hanya yang ngaji saja, tapi orang yang hidupnya mengaitkan dirinya dengan proses ilmu tersebut juga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga baginda Rasulullah SAW menyampaikan hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu, berkaitan fihi ilman, ada urusannya dengan ilmu. Ya sing ngaji, ya sing mulang, ya yang menyiapkan sarana dan prasarana.
Ada kakak beradik pada masa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kakaknya pengusaha, wira swasta. Adiknya, ya adik, haul di mana ikut, ngaji di mana ikut, ada Kanjeng Nabi majelis di mana saja ikut. Karena adiknya nggak punya pekerjaan, akhirnya kakaknya kasihan, rumah dikasih, kehidupan biayanya dikasih. Setelah berjalan 1 tahun 2 tahun adiknya didatangi, dek nggak pengen mandiri sampean. Maksudnya, ya saya kasih modal kamu mandiri, tapi waktunya dibagi. Sebagian buat ikut ngaji, sebagian buat usaha. Enggak, pokoknya saya mau ikut ngaji aja sama Kanjeng Nabi, nggak mau ikut usaha. Mau sampean biaya ya silahkan, nggak sampean biaya ya silahkan. Kakaknya mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, adik saya susah diatur. Kenapa? Saya ajari mandiri nggak mau. Memang kenapa? Sudah bertahun-tahun saya openi, dia ngaji, saya kasih. Maksud saya kasih modal dia biar dia usaha. Tetap nggak mau ya Rasulullah. Panggil adikmu, dikirain adiknya mau dimarahin. Akhirnya apa? Kakaknya diingatkan, mas, lancarnya usahamu karena kamu masih biayai adikmu yang ngaji. Kalau kamu nggak biaya adikmu yang ngaji nih, nggak tahu usaha kamu jalan apa enggak. Jadi artinya apa? Di sini ada keterkaitan. Takafal li talibil ilmi birizqi ridhaan ayati. Jadi lek cara wong niku golek kalih digoleki kira-kira mulya pundi? Mulya digoleki nggih? Ya digolek. Golek rezeki kalau digoleki rezeki kita itu mulia pundi? Digoleki rezeki. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizq. Pas itu Maryam niku wong wedok, pegaweane namung wiridan. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, Nabi Zakaria niku pamane penasaran, Maryam ki mangane apa to bendina kok wirid terus. Penasaran tempat mihrabnya didatangi, ternyata di wajah indah rizqah. Ternyata apa kebutuhannya Siti Maryam sudah ada di dalam mihrab itu. Bahkan di situ yang disaksikan keanehannya adalah buah-buahan musim panas kadang-kadang ada pada musim dingin di tempatnya Siti Maryam. Buah-buahan musim dingin kadang-kadang ada pada musim panas. Kenapa? Gak masuk akal kalau secara logika. Tapi itulah nyatanya. Tinggal sekarang kita kembalinya percaya opo ora, lek pengen jenengan jajal, lek wani jajalan, lek ora wani ya udah sampai wani. Engko lek salah nyalahne kiai ne. Kula ya ora ngarang-ngarang niku. Jerene Quran ngoten niku, jerene ngendikane Kanjeng Nabi nggih ngoten niku. Iku pidato suwi-suwi ra iso medhot, guys. Sampeyan tenan nggih. Mugi manfaat hasil maksud atas tiang-tiang sing pikantuk barokah saking para wali, para tiang-tiang soleh, wabil khusus barokah saking Gusti Allah diwasilati almarhum al-mafurlah Bayi Abdul Majid. Makaten kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Nuri Hidayatullah, kami haturkan jazakumullah ahsanal jazaa. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, memasuki acara yang terakhir, yakni pembacaan doa yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Zakaria, Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Ghazali, Al-Mukarram Kiai Haji Ibrahim Majid. Kepada Al-Mukarram Kiai Haji Zakaria, Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Ghazali, Al-Mukarram Kiai Haji Ibrahim Majid, dengan segala hormat kami haturkan secara berurutan. Bismillahirrahmanirrahim.
صراط الذين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين والسابقين ورضي الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين حمدا يوافينا وهو يكافئ مزيده يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلاله ولكمال اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع المحن والإحان والأحوال والبديات وتسلمنا بأجل الفتن والأسقام والآفات والعهد وتقضي لنا جميع الحاجات وتقضي لنا جميع الحاجات وتقضي لنا جميع الحاجات وترفعنا بعندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من الخيرات في الحياة والبدن اللهم إني أسألك تحت الفاتحة المعظمة للصل الحسن أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك على الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأحبابنا من كل مهنة بسم الله إنك وعليك خير متقم يا الرحيم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفهم اللهم اغفر لهم واغفر اللهم اغفر لهم واغفر اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم ومن تقبل واصل الثواب ما قرناه من قراءتنا هدية إلى الجنة ذكرت أسماء الرجال اللهم اغفر لهم أكرم نزلهم وواسع مدخلهم وواسعهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى السماء وأبدلهم دارا خيرا وأهلا كما عندهم من عذاب القبر وادخلهم جنة مع الأبرار وادخلهم جنة الأبرار وادخلهم جنة الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا رب العالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين الفاتحة.